Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu kembali kita pada acara kajian waris Islam, membahas 40 motivasi waris Islam yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center. Motivasi yang ke-14. Kaya, miskin, soleh, dan kaitannya dalam pembagian warisan. Terkadang kita mendapati seorang berkata kepada anaknya, "Kamu anak yang durhaka, kamu tidak akan mendapatkan warisan." Atau mungkin sebaliknya, karena anaknya anak yang baik, yang berbakti, anak yang soleh, ya, maka orang tuanya memberikan warisan yang lebih banyak dari yang lainnya. Atau bisa jadi sebagian ahli waris mengatakan, kita berikan kepada si fulan bagian yang lebih besar karena dia membutuhkannya. Sementara si fulan kalau perlu nggak usah dikasih karena udah banyak hartanya. Nah, itu bisa terjadi dan memang ada terjadi di tengah masyarakat. Apakah ini dibenarkan? Tentu kalau kita memakai prinsip di awal, yaitu harta adalah milik Allah, pemiliknya hanyalah khalifah yang dititipkan harta, ketika meninggal maka kembali menjadi milik Allah, dan Allah pula yang menentukan siapa yang berhak dan berapa besarannya, maka hal ini tidak akan terjadi. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran yang membahas tentang warisan, bahwasanya pembagian warisan tidak berdasarkan asas manfaat. Jadi kalau si fulan, anak yang paling berbakti, mengurus orang tuanya selama sakit, itu tidak menjadikannya berhak mendapatkan warisan lebih banyak dari yang lainnya. Atau si fulan sudah dewasa, butuh biaya yang lebih banyak, si fulan yang lain masih bayi, ya butuh lebih sedikit. Itu tidak menjadi asas atau landasan untuk pembagian warisan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Aba'ukum, ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak tahu. Ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrabu lakum naf'a, yang paling dekat memberikan manfaat. Artinya ayat ini dengan jelas mengatakan pembagian warisan tidak berdasarkan asas manfaat. Jadi nggak berdasarkan manfaat. Berdasarkan apa kalau gitu? Berdasarkan nasab. Berdasarkan hubungan kekerabatan. Siapa yang lebih dekat, dia yang lebih berhak. Karena Al-Quran mengatakan, lil walidaini wal aqrabin. Warisan adalah untuk kedua orang tua dan aqrabin, kerabat yang paling dekat. Karena mereka kata aqrab. Aqrab itu paling dekat atau lebih dekat. Ya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Sebagian kerabat lebih berhak dibanding sebagian yang lain. Jadi prinsip dalam pembagian warisan adalah hubungan kekerabatan dan kedekatannya. Ada hubungan, berhak menjadi ahli waris. Yang lebih dekat lebih berhak daripada yang lebih jauh. Itulah asasnya. Ya, dan tentu asas yang paling utama adalah hidup. Berarti yang sudah meninggal dunia tidak menjadi ahli waris. Yang masih hiduplah yang menjadi ahli waris. Karena orang yang sudah meninggal dunia tidak memiliki hak kepemilikan, maka dia tidak mendapatkan bagian warisan. Yang mendapatkan bagian warisan yang masih hidup dan berasaskan kekerabatan dan kedekatan hubungan nasab. Selain itu adalah pernikahan. Jadi bukan asas manfaat. Demikian motivasi kita kali ini. Sampai ketemu dengan motivasi-motivasi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.